Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mulai seminar kita tentang alat transport solid. Jadi nanti di seminar ini kita bakal bahas tentang 11 alat yang masing-masing akan dipresentasikan oleh setiap dari kita, mulai dari bucket conveyor, bed conveyor, apron conveyor, pneumatic conveyor, vibrating or oscillating conveyor, continuous flow conveyors, flight or drag conveyors, scraper, terus bucket elevator, continuous flow elevator, sama screw elevator. Jadi nanti untuk sistemnya, nanti saya akan menyebutkan sesuai dengan urutannya. Jadi saat sudah ditunjuk, orangnya boleh memperkenalkan diri dulu, terus baru memulai presentasinya selama 4 menit, dan dilanjutkan dengan 3 menit untuk diskusi. Udah paham ya? Oke, mungkin kita sudah bisa mulai. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Devi. Silakan boleh dimulai. Oke, perkenalkan nama saya Devi Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bucket conveyor. Pengertian dari bucket conveyor itu sendiri yaitu untuk menangani material atau memindahkan material yang membutuhkan pengangkatan vertikal dan horizontal. Contoh materialnya yaitu serbuk, butiran-butiran kecil, dan bongkahan. Kemudian fungsinya yaitu untuk memindahkan material. Di sini ada contoh gambarnya, yaitu ada bagian horizontal dan juga vertikalnya. Lalu tipe bucket conveyor yaitu contohnya itu tipe V bucket conveyor yang dicontohkan pada gambar tersebut. Klasifikasinya memiliki bucket, sabuk atau rantai ujung, boot, dan bak penampung. Kemudian di sini ada prinsip kerja dari bucket conveyor tersebut dan dapat dilihat dari video di sini. Bucket membawa sebuah material, lalu berjalan dan akan dijalankan ke bak penampung yang selanjutnya. Oke. Kemudian ada dasar pemilihan alat. Yang pertama yaitu kapasitas tampungnya, artinya seberapa besar kapasitas yang ditampung oleh alat tersebut, kemudian kecepatan alat tersebut, dan biaya yang harus dikeluarkan. Lalu prinsip perancangan alat. Yang pertama itu kapasitas bucket elevator, tergantung pada kapasitas bucketnya tersebut. Dan dirumuskan ada rumus kedua ini. Kemudian daya bucket untuk mengangkat bucket tersebut. Dan dirumuskan juga di rumus tersebut. Kemudian yang ketiga itu daya motor. Daya motor itu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Lalu biaya yang digunakan itu biaya bahan baku, permesinan, operasional, dan perencanaan. Kemudian menentukan kapasitas dan dimensi alat. Yang pertama itu berat material yang dapat dipindahkan. Dirumuskan yaitu PC sama dengan I dikali Rho dikali J. Kemudian yang kedua itu kapasitas pemindahan material. Dirumuskan yaitu Q sama dengan 3,6 dikali PC dikali V per T. Lalu contoh perhitungannya, sebuah bucket elevator terdapat material dengan volume bucket 80,1 liter, berat jenis material 0,9 ton per jam. Kemudian jarak antar bucket 0,58 meter. Bucket elevator bekerja dengan kecepatan 1,86 meter per sekon. Tentukan kapasitas pemindahan material dengan koefisien bucket yang yaitu 0,6. Yang diketahui di sini yaitu volume, berat jenis material, jarak antar bucket, kemudian kecepatannya, lalu koefisien. Cara mencari kapasitas pemindahan material yaitu kita mencari dulu berat dari material yang akan dipindahkan. Menggunakan rumus PC sama dengan I dikali Rho dikali J. Didapatkan hasil 43,254. Lalu dimasukkan menggunakan rumus
kapasitas pemindahan material, yaitu Q sama dengan 3,6 dikali PC dikali V per T, mendapatkan hasil 499,3599 ton per jam. Lalu referensi yang digunakan menggunakan 3 buku dan 2 jurnal. Sekian presentasi dari saya. Lovin belum mute. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin saya ingin mulai bertanya dulu ke Devi. Jadi tadi ada kan di prinsip perancangan alat ada rumus tentang daya motor. Nah, salah satu variabel yang dimasukkan ke dalam rumusnya itu ada faktor kelebihan beban. Itu maksud dari faktor kelebihan beban itu apa gitu? Terima kasih. Daya motor ya? Iya. Oh, itu artinya sebuah motor listrik pasti memiliki batasan beban untuk menjalankan sebuah alat. Ketika sebuah alat mengalami kelebihan beban tersebut, berarti melewati batas bebannya. Maka dari itu diberilah faktor kelebihan beban dalam bentuk angka supaya kita tahu daya yang dibutuhkan, daya yang bekerja itu berapa banyak. Oh, baik. Terima kasih penjelasannya. Mungkin ada yang masih ingin bertanya, masih ada waktu untuk pertanyaan kedua. Devi, Ya. ada hubungan antara berat material yang dipindahkan dengan kapasitas pemindahan material. Terima kasih. Iya. Ada perbedaannya. Dikarenakan ketika suatu material ingin dipindahkan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berat dari material tersebut. Dengan mengetahui berat material, maka kita akan mengetahui juga kapasitas yang kita miliki agar material tersebut dapat dipindahkan. Hal itu dihubungkan dalam kedua rumus ini. Ketika kita sudah mengetahui berat tersebut, maka kita pasti akan mendapatkan kapasitas dari material tersebut. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kita akan lanjut ke materinya yang kedua. Nantinya akan disampaikan oleh Muhammad Arif. Untuk Arif, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Ini udah kelihatan slide-nya? Sudah masuk. Sudah ya? Boleh Baik. dimulai. Ya. Oke. Pagi semuanya, saya Arif Abdurrahman. Saya akan mempresentasikan tentang transport of solid, yang dalam hal ini belt conveyor. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke definisi terlebih dahulu. Belt conveyor itu merupakan mesin pemindah material sepanjang arah horizontal atau dengan kemiringan tertentu secara kontinu. Nah, dari fungsi definisi tadi, jadi fungsi belt conveyor ini sebagai alat pemindah material dari tempat satu ke tempat yang lainnya membentuk angle of repose. Kalian bisa lihat di slide, itu adalah material batu bara yang sedang ditransport dari tempat satu ke tempat yang lainnya, sedang membentuk angle of repose dalam penyimpanannya. Nah, ini adalah tipe-tipe alat dari belt conveyor. Ada 5, pertama itu belt padat, kedua itu belt saringan, ketiga belt logam wiaman, keempat belt berengsel, kelima belt yang saling terkait plastik. Yang gambar sebelah kiri itu merupakan belt padat, yang kanan itu merupakan belt logam ayaman.
Nah, ini adalah prinsip kerja dari belt conveyor. Prinsip kerjanya yaitu mentransport material yang ada di atas belt, kemudian setelah material berada di ujung belt, maka material tersebut akan tumpah ke outlet chute. Jadi material yang masuk ke dalam inlet chute itu akan dibawa oleh belt ini menuju ke outlet chute sehingga dia jatuh akibat belt berputar balik. Ini kemudian adalah dasar perkembangan pemilihan alat belt conveyor. Pertama itu karakteristik material yang akan diangkut. Kedua itu kondisi site atau kondisi lingkungan sekitar. Ketiga itu ketersediaan angkutan yang sudah ada. Belt conveyor ini kan sudah banyak dipakai, jadi tidak langka lagi untuk ditemukan. Terus yang keempat itu ketersediaan sumber daya listrik. Nah, belt conveyor ini tidak banyak memerlukan listrik. Intinya dia bisa menggunakan daya dari PLN, bisa menjalankan alat belt conveyor ini. Kemudian pertimbangan teknik atau ekonomis lingkungan. Nah, karena belt conveyor ini merupakan alat yang sederhana, maka bisa dikatakan alat ini ekonomis untuk dipakai dan ramah lingkungan juga. Nah, kemudian ini adalah prinsip perancangan alat belt conveyor. Pertama itu menentukan karakteristik material. Tentukan dulu material yang akan ditransport, kemudian kita bisa memilih komponen utamanya. Komponen utama itu bisa lebar beltnya, kemudian kecepatannya, dan lain-lain. Ketiga itu kita bisa memperhatikan prinsip ekonominya. Prinsip ekonomi itu beli alatnya, apakah alatnya ini bisa dikatakan murah atau mahal. Nah, itu bisa diperhatikan dengan memilih komponen utama, ada yang kedua tadi. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung kapasitas. Rumusnya itu Q sama dengan P dikali A, di mana Q itu adalah kapasitas, P kecepatannya, kemudian A luas penampangnya. Nah, adalah contoh perhitungan untuk menghitung kapasitas belt conveyor. Diketahui panjang B dan C itu bernilai 820 mm. Nah, penampang belt conveyor itu berbentuk dua luas. Yang pertama ada luas trapesium, yang kedua luas segitiga. Pertama kita mencari nilai T1 dulu. Kalian bisa melihat di slide, kemudian dapat mencari nilai A-nya juga. Nah, setelah dapat nilai T1 dan nilai A, maka kita dapat mencari A1 atau luas pertama, yang dalam hal ini trapesium, kemudian dapat mencari luas A2 yang dalam hal ini segitiga. Tapi kita dapat asumsikan dulu T2 itu 0,3 meter, sehingga kita dapat mendapatkan nilai A totalnya dengan menambah A1 ditambah A2. Kemudian terakhir kita dapat Q-nya atau kapasitasnya dengan mengalihkan antara kecepatan dan luas penampangnya. Nah, ini adalah daftar pustaka sebagai referensi saya untuk mencantumkan materi-materi sebelumnya. Terdapat 1 buku dan 2 jurnal dan 1 web. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Baiklah, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, sudah dipersilakan. Kita akan buka sesi diskusi untuk materi belt conveyor ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya kepada Saudara Arif. Ya, silakan Irfan, Ya, boleh silakan, diajukan Pak. pertanyaannya. Ya, tadi dijelaskan tipe-tipe alatnya. Nah, boleh berikan contoh material yang ditransport oleh masing-masing tipe alat tersebut. Nah, ini kan terdapat 5 tipe alat belt conveyor fan. Yang pertama itu belt padat. Nah, belt padat ini dipakai secara umum, terutama di industri pertambangan, yaitu pertambangan batu bara maupun pertambangan pasir. Kedua, belt saringan ini. Nah, belt saringan ini biasanya dipakai untuk mentransport air. Biasanya digunakan di industri pengolahan air. Nah, yang ketiga itu belt logam ayaman. Nah, belt logam ayaman ini biasanya mentransport makanan. Gambarnya seperti yang sebelah kanan itu, Van.
lagi mentransport makanan donat itu, maybe. Yang keempat itu belt berengsel. Nah, belt berengsel ini bisa juga mentransport makanan juga. Nah, yang kemudian itu belt yang saling terkait plastik. Itu sih, Van. Untuk Irfan, apakah sudah jelas? Sudah jelas ya, terima kasih. Oke. Baik. Mungkin karena sudah 7 menit, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apron conveyor akan disampaikan oleh Dina. Sudah boleh mulai dijelaskan. Udah terlihat ya? Sudah, Dina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Rizky Madina. Di sini saya akan menjelaskan tentang apron conveyor. Apron conveyor adalah salah satu jenis transportasi padatan yang terdapat di dalam industri untuk mengangkut material-material berat. Nah, fungsi dari apron conveyor itu adalah digunakan untuk memindahkan berbagai macam muatan curah, dan satuan secara horizontal maupun membentuk sudut inklinasi. Conveyor ini bisa membawa bahan yang besar, kasar, atau berminyak sekalipun. Contohnya di industri kimia itu adalah metalurgi, pertambangan batu bara, industri pemesinan, dan banyak industri lainnya. Conveyor ini bisa memiliki kapasitas pemindahan yaitu 2.000 ton per jam atau lebih karena dilengkapi dengan papan peluncur dan lantai penarik yang kuat. Apron conveyor itu dari kategori chain conveyor. Chain conveyor itu tersusun dari lantai yang terhubung, bisa horizontal maupun vertikal. Bisa juga single atau double chain atau caterpillar type chain. Nah, ini merupakan style-style dari apron conveyor. Biasanya dibedakan dari rollernya. Ini merupakan prinsip kerja dari apron conveyor. Apron conveyor itu dihubungkan dengan motor penggerak, roda gigi atau lantai yang menggerakkan belt dari apron conveyor. Impact lantainya itu tergantung dari lebar alat berat, dilengkapi roller. Untuk membawa material halus, susunan plat baja saling overlap. Plat baja menumpuk pada plat baja yang kedua dan seterusnya. Nah, ini merupakan pertimbangan dalam pemilihan apron conveyor. Sifat material yang dibawa, yang kedua tergantung dari kapasitas peralatan, yang tiga adalah arah dan panjang lintasan yang digunakan, yang keempat adalah tumpukan material di bagian head and tail, yang kelima tahap proses pemindahan, dan 6 kondisi lokal spesifik. Prinsip rancangan alat. Apron conveyor yang sederhana terdiri dari 2 rantai yang dibuat dari mata rantai yang dapat ditempa. Palang kayu dipasang pada alat tambahan A di antara rantai dengan seluruh tumpuan dari tarikan conveyor. Kalau material berat dan pengangkutan yang lama, itu ditambahkan roller. Heavy amount plating untuk mengangkut bahan yang berat dan bekerja seperti trek pada traktor tipe crawler. Sabuk apron yang dipasang itu ideal untuk bahan penggerak seperti kerikil dan pasir. Ini merupakan rumus dari dimensi apron conveyor. Ini macam-macamnya untuk mencari conveyor: center of chain, track groove, center of sprocket, overall width.
Ini untuk menghitung velocity, width, dan tinggi of skirt. Karena material, contoh soal ini adalah material yang diangkut itu menggumpal. Ukuran gumpal itu maksimumnya akan ditentukan oleh lebar epsilon B dalam meter. B itu adalah lebarnya. B didapat dari 0,0017 kali A max plus 0,2. A max itu adalah ukuran material. Tentukan kecepatan konveyor tersebut, ini merupakan rumusnya. Nah, datanya ini sudah diketahui di soal. Nah, merupakan kapasitas dari konveyor. Nah, referensi yang saya gunakan ini terdiri dari 2 jurnal dan 1 dari industri apron konveyor. Sekian presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan sudah dipersilakan. Untuk pertanyaan pertama. Saya Ihsanul Aliyah, NIM 0303-128192409, izin bertanya. Kan tadi dibilang kalau dia mengangkut material berat, apron conveyor dapat dipasang dengan heavy armor plating. Nah, itu apakah itu akan mempengaruhi kelajuan dari apron conveyor? Terima kasih. Heavy armor plating di sini adalah penggunaan baja sebagai platingnya kan, yang berfungsi untuk meletakkan material yang berat yang akan dipindahkan. Alat tersebut ini mempengaruhi kecepatannya. Nah, jika plate-nya berat, pasti penggunaan alatnya itu kan berpengaruh, seperti drive sprocket atau motor penggeraknya itu. Motor drive sprocket ini mentransmisikan daya dari motor penggerak sehingga mempengaruhi kecepatannya. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan kedua sebelum dilanjutkan? Oke, saya Arif Abdurrahman, NIM 031381940773. Saya ingin bertanya kepada Rizky Madina. Tadi, kenapa sudut inklinasi yang terdapat di koefisien C itu besarnya 15 sampai 25 derajat? Terima kasih. Sudut inklinasi pada koefisien C itu kan 15 derajat sampai 25 derajat. Berguna untuk melindungi alat itu supaya materi yang terbawa akan terjatuh tepat ke bawah. Jadi materi itu nggak terbawa kemana-mana dan tidak terpelanting kemana-mana. Untuk Arif, apakah sudah jelas penjelasan dari Dina? Siap, jelas. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke materinya yang keempat, yaitu pneumatic conveyors. Boleh disampaikan oleh Gisela. Selamat pagi semuanya. Saya Gisela Huriulin. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu pneumatic conveyor. Pneumatic conveyor ini merupakan alat yang sangat cocok untuk transportasi atau pengangkutan pada material yang berupa bubuk dan juga butiran. Nah, pada alat ini itu didukung dengan gas terkompresi udara serta alat pengangkut pipa yang digunakan sebagai penerima dan melepaskan materialnya. Fungsinya yaitu memindahkan material dari tang yang satu ke tang yang lainnya, atau juga bisa dari suatu penyimpanan yang akan ditransfer ke tangki-tangki. Pneumatic conveyor ini juga digunakan berbagai macam sektor industri, dari mulai sektor industri makanan dan juga kimia. Contohnya yaitu berupa sektor industri seperti gula, kopi, soda, dan lain sebagainya.
Di sini klasifikasi ini ada dibagi menjadi 4. Pada gambar yang pertama, yaitu several source and one destination. Yang kedua, yaitu ada one source and several destination. Dan yang ketiga ini dikhususkan untuk alat yang digunakan untuk bahan yang mudah hancur. Dan yang ketiga ini yaitu digunakan pulpus system yang menggunakan fan untuk mentransfer dari materialnya. Lalu yang ketiga ini ada kind of system, ada 2 mode dasarnya, yaitu dibagi menjadi 2, dilute phase system dan juga dense phase system. Di bagian pertama ini, di mana kecepatan aliran udaranya itu yang relatif tinggi dan tekanannya itu relatif rendah. Sedangkan dense phase system kebalikan dari dilute phase system, di mana kecepatannya itu relatif rendah namun bertekanan tinggi. Di sini ada prinsip kerja alatnya. Maaf sebelumnya videonya tidak bisa ditampilkan, tapi saya akan terangkan di mana di sini ada storage silo. Di material ini yang disimpan lalu akan ditransfer, dipindahkan menuju ke sebuah tangki. Biasanya ini digunakan seperti alat exhauster atau juga kompresor untuk mendorong material itu melalui udara ke tangki ini. Prinsip kerjanya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada positive pressure system, yaitu tekanan yang beroperasi di atas tekanan atmosfer, serta memindahkan bahan dari sumber yang tunggal menuju sumber tujuan yang ganda. Yang kedua itu negative pressure system, di mana sistem ini biasanya memindahkan material dari berbagai sumber, yaitu ke satu titik, dan beroperasi dengan tekanan udara di bawah tekanan atmosfer. Yang ketiga yaitu ada combined negative, positive, and positive pressure system. Nah, pada alat ini itu sistem adanya kombinasi antara negatif dan positif sistem, yaitu menggunakan sumber udara berupa blower ataupun juga kompresor. Yang terakhir adalah dual vacuum and positive pressure system. Alat ini menggunakan sistem fan, di mana menggunakan material yang tingkatannya itu melebihi kemampuan dari combined negative and pressure system. Dasar pertimbangannya yaitu bagi menjadi 2. Yang pertama ada karakteristik padatan, yaitu nilai berdasarkan permeabilitas, reaktivitas, massa jenis, distribusi ukuran partikel, kekasaran dan bentuk partikelnya, kadar air dan higroscopicitas, dan juga ada karakteristik seperti kerapuhan, abrasivitas, dan juga mudah terbakar. Lalu komponen pada alatnya yaitu dinilai berdasarkan ketahanan pipanya, kompresor, serta kecocokan reaktivitas pada reaksi kimia atau senyawanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal perhitungannya, di mana ada kompresor, yaitu bervolume 14 meter kubik per menit, dan juga bertekanan 100 kilopascal ke 800 kilopascal. Di sini ditanyakan yaitu powernya, di mana rumus powernya itu adalah tekanan 1 dikali volume 1, learn tekanan 2 per tekanan 1. Sehingga kita apply saja langsung ke rumusnya, sehingga menghasilkan 48,5 kW. Dan pada soal yang kedua, yaitu mengenai tentang bagian dari pneumatik itu sendiri, yaitu gaya efektif piston. Gaya efektif piston ini yaitu memiliki rumus A dikali P, di mana A itu merupakan rumus permukaan, di mana di sini pneumatiknya yaitu berupa silinder, sehingga dapat kita hitung V per 4 D kuadrat. D di sini diketahui 0,02, sehingga menghasilkan A 0,000314 meter kuadrat. Dan P itu sebagai tekanan kerja dari pneumatiknya diketahui sebesar 6 bar, dan kita konversikan ke Newton per meter kuadrat menjadi 600.000 Newton per meter kuadrat. Dan dapat langsung kita kalikan sehingga menghasilkan gaya efektif piston saat maju yaitu 188,4 Newton. Berikut ini adalah buku-buku yang saya jadikan referensi pada presentasi ini. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, sudah bisa disampaikan pertanyaannya. Saya Isna Nur Aliyah izin bertanya. Ya. Bisa tolong buka slide bagian perhitungan?
Nah, di slide ini kan di perhitungannya ini P1-nya kan 100 kPa. Nah, tapi di perhitungannya dia dikali 10⁻3. Apakah itu bentuk konversi? Kalau itu bentuk konversi, itu kPa dikonversi kemana? Terima kasih. Ya, maaf sebelumnya ini ada kesalahan sedikit teknis. Jadi ini sebenarnya 10⁻3-nya itu tidak ada. Jadi satuannya itu tetap kilopascal karena yang kita butuhkan powernya ini yaitu kilowatt. Jadi kita tetap menggunakan satuan kilopascal. Ini adapun 10⁻3 ini sebenarnya tidak ada. Apakah sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Pada bagian prinsip kerja. Prinsip kerja yang 2 terakhir. Oh, ini. Itu kan ada dituliskan kalau menggunakan sistem fan. Sistem fan yang dimaksud itu alat apa ya? Baiklah, saya akan menjawabnya. Jadi, pada dual vacuum and positive pressure system ini menggunakan sistem fan, yaitu di mana menggunakan 2 alat. Yang pertama itu ada exhauster, terus yang kedua itu ada kompresor. Exhauster itu digunakan sebagai alat semacam penghisap seperti itu, lalu didukung juga dengan kompresor sebagai untuk menaikkan tekanannya. Jadi material itu akan lebih cepat tertransfer ke tangkinya. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baiklah, mungkin karena waktunya sudah 7 menit, maka kita akan lanjut ke materi alat yang kelima. Ini akan disampaikan oleh Irfan tentang vibrating or oscillating conveyor. Silakan untuk Irfan boleh memulai penjelasan materinya. Tes. Sudah terdengar, Irfan, boleh dimulai. Ya. Muncul ininya? Ya, sudah muncul. Sudah muncul. Oke. Ya, saya Irfan Maulana Pradera dari kelas B, Teknik Kimia, ingin presentasi vibrating or oscillation conveyor. Nah, definisi dari vibrating conveyor sendiri adalah merupakan conveyor yang digetarkan pada frekuensi yang relatif tinggi dan digunakan pada proses industri produk makanan, bahan kimia, dan obat-obatan. Dan mereka digunakan untuk fungsi pengangkutan, pengayaan, pengumpanan, penyebaran, dan pendistribusian produk, baik itu free flowing atau non free flowing, dan mereka dipakai untuk distribusi bulk material pada penggunaan tangki penyimpanan atau pada operasi packing. Nah, fungsi vibrating conveyor adalah yaitu sebagai screening system yang didesain untuk memisahkan produk atau menghilangkan oversize. Nah, yang kedua sebagai spreading dan feeding system berfungsi untuk menyeragamkan distribusi produk, penyebaran material dapat tercapai sehingga material dapat tercapai sepanjang lebar conveyor. Nah, yang ketiga distribusi produk menggunakan gates atau modular conveyor. Nah, ini gambarannya.
Selanjutnya ada 3 macam vibrating conveyor, yaitu yang pertama mechanical vibrating conveyor. Nah, mechanical vibrating conveyor ini merupakan jenis yang menggunakan tenaga inersia yang dibangkitkan oleh gerakan rotasi untuk mendorong vibrasi dan menggunakan poros eksentrik untuk mengendalikan vibrasi. Yang kedua adalah trickle vibrating conveyor. Nah, yang jenis ini memiliki karakteristik khusus, yakni tidak adanya kontak antara bagian penggerak dengan media. Nah, yang ketiga itu pneumatic dan hydraulic vibrator conveyor. Nah, yang jenis ini memiliki desain yang lebih sederhana dibandingkan jenis yang lainnya. Nah, ini contoh dari mechanical yang di atas. Yang paling bawah ini contoh dari pneumatic vibrating conveyor. Selanjutnya, prinsip kerja alat vibrating conveyor. Yang pertama, mesin getaran ini bekerja dengan prinsip sederhana, yaitu melemparkan partikel produk ke udara, baik dalam arahan horizontal maupun vertikal, dan kemudian mengumpulkannya dan mengulang siklusnya. Nah, yang kedua, ketika tindakan ini terjadi pada beberapa siklus per detik, mesin memiliki kemampuan untuk memindahkan lapisan material yang dalam secara adil dan cepat. Yang ketiga, keuntungan menggunakan peralatan getaran ini adalah kemampuannya yang banyak, serbaguna, dan karakteristik dan perawatan yang relatif rendah. Selanjutnya, dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Yaitu yang pertama, alat ini mudah dibersihkan. Yang kedua, kecepatan produk dan kemampuan sanitasinya yang tinggi. Ketiga, dapat digunakan untuk berbagai macam material, baik itu kering, free-flowing, non-free-flowing material. Nah, yang keempat ini ideal untuk menangani material yang dapat terakumulasi pada conveyor yang dapat juga rusak karena internal moving part dalam conveyor. Nah, selanjutnya perhitungan. Nah, perhitungan motor yang dibutuhkan untuk menggerakkan belt pemindah dari vibrating conveyor itu T sama dengan F kali R. Keterangan T itu torsi, N kali M, F itu total beban dan faktor gesekan, N, R jari-jari puli, M. Nah, di sini rumusnya kecepatan yang dibutuhkan, V sama dengan S per T, kecepatan yang diinginkan, NV kali 60 bagi 2 kali N kali R. T awal sama dengan T output dan efisien. Nah, daftar pustaka dari 3 buku dan 2 website. Ya, sekian. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, untuk peserta yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Mungkin ini hanya sempat untuk satu pertanyaan. Ya, mungkin saya aja yang nanya ya, Pan. Saya Arif. Ya. Saya ingin bertanya, Pan tadi kan ini kan bisa mengangkut bahan makanan saja, betul nggak? Produk makanan. Tadi pas di klasifikasinya tadi sepertinya bisa mengangkut bahan lainnya, Pan. Itu apa aja, Pan? Bahan yang diangkut, Pan. Terima kasih sebelumnya. Nah, ya banyak bahan yang bisa digunakan untuk ini ya, itu seluruh bahan yang free flowing dan non free flowing itu bisa. Dan bahan-bahan yang keras dan itu juga bisa. Jadi hampir di semua produk industri bisa menggunakan vibrating conveyor ini. Jadi nggak harus produk makanan ya, Pan? Nggak harus produk makanan.
Di bahan kimia juga bisa, obat-obatan, produk kosmetik bisa. Oke. Industri Mungkin bisa. cukup dari saya, balik ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, kita akan berlanjut ke continuous flow conveyors yang akan disampaikan oleh Anggi. Saya persilakan kepada Anggi untuk memulai presentasinya. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Oke. Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggreni. Saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi mengenai continuous flow conveyor. Pertama, apa sih continuous flow conveyor itu sendiri? Continuous flow conveyor ini merupakan conveyor, jadi secara umum merupakan conveyor, namun pembagiannya itu berdasarkan metode cara kerjanya, yang mana pada continuous flow conveyor ini sendiri merupakan sebuah mesin yang dapat memindahkan material satu ke material lain secara terus-menerus atau kontinu. Lalu fungsinya itu untuk mengirim atau melakukan pembuangan pada setiap bahan-bahan dan produk. Dia ini sering dipakai pada industri, contohnya pada industri kimia, industri mesin, industri listrik, otomotif, dan lain sebagainya. Lalu, ini contoh material yang digunakan, yaitu ada material curah dan material unit. Material curah ini contohnya itu seperti batu kerikil, pasir, dan lain-lain. Lalu, kalau material unit ini adalah bahan-bahan yang memiliki berat yang berbeda. Nah, ini bisa dilihat tipe-tipe continuous flow conveyor ini sendiri. Ada yang horizontal, ada yang Z-loop, ada yang untuk elevator, dan lain sebagainya. Nah, contoh penggunaannya ini dibagi menjadi 3, yaitu yang paling umum digunakan pada closed belt conveyor, fly conveyor, apron conveyor. Nah, gambar yang A ini merupakan contoh penggunaan pada closed belt conveyor, yang mana dia menggunakan tabung tertutup. Nah, ini bisa dilihat cara kerjanya. Cara kerjanya itu secara umum ketika permukaan ditarik melalui massa bahan, maksudnya ketika beltnya itu dijalankan oleh motor penggerak, maka beban yang ada di atas belt itu akan ikut tertarik, yang mana bisa dilihat pada video ini. Nih, ini merupakan salah satu cara kerja conveyor yang secara kontinu. Lalu lanjut lagi ke contoh cara, nah saya menggunakan belt conveyor ini sebagai salah satu contoh penggunaan pada continuous flow conveyor, yang dimana bahan atau material yang akan ditarik oleh motor penggerak dan akan dijatuhkan pada head beltnya. Lalu lanjut lagi ke dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Dasar pertimbangan dalam pemilihan alat, khususnya untuk continuous flow conveyor, itu ada 3. Ada yang namanya karakteristik of the material, kapasitasnya, terus kapasitas dayanya. Karakteristik of the material ini sangat berpengaruh karena setiap material yang akan digunakan itu tuh sangat mempengaruhi desainnya. Seperti kalau material yang digunakan yang berbeda, maka penanganan pada alat itu sendiri juga akan berbeda. Lalu yang kedua adalah kapasitasnya. Kapasitasnya ini juga sangat mempengaruhi desain. Seperti kalau kapasitas yang diinginkan besar, mungkin menggunakan sistem yang terbuka. Lalu ada lagi kapasitas daya. Kapasitas daya ini juga sangat berpengaruh dalam pemilihan alat. Apabila kapasitas daya yang kita sebagai seorang engineer, kita akan memilih kapasitas daya yang rendah, yang akan bekerja secara terus-menerus, dan itu akan menguntungkan para pekerja. Lalu ada lagi dasar perancangan alat. Nah, pada dasar perancangan alat ini ada namanya dimensi material yang ditangani. Mungkin dimensi material yang ditangani ini maksudnya adalah sifat material yang akan ditangani. Lalu ada lagi bobot dari material. Bobot dari material ini merupakan berat material atau bahan yang akan diangkut. Lalu kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini sendiri merupakan apabila alat conveyor itu seperti 1 jam misalnya. Nah, 1 jam itu tuh maka kapasitas yang diangkut tuh juga akan sangat diperhitungkan dalam merancang alat. Lalu ada lagi ragam produk. Ragam produk ini mungkin jenis-jenis produk yang akan diangkut. Terus kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja ini
Mungkin maksudnya adalah besar kecil lingkungan kerja. Mungkin kalau misalnya besar, dia memungkinkan menggunakan sistem terbuka. Lalu ada lagi faktor kebutuhan daya. Faktor kebutuhan daya ini maksudnya adalah kebutuhan daya yang akan diinginkan oleh seorang engineer dalam merancang alat. Lalu lanjut lagi ke contoh perhitungan soal. Nah, di sini mohon maaf, saya menggunakan contoh penggunaan soal pada belt conveyor, yang mana adanya keterbatasan pada literatur yang saya dapatkan. Di sini saya menggunakan pengaplikasiannya adalah belt conveyor, yang dimana rumus kapasitas itu adalah total cross-sectional dikali dengan kecepatan, dikali dengan densitasnya, dikali dengan 60. 60 ini didapat karena pada kapasitas angkut tuh kita menggunakan waktu ton per hour yang dimana dia tuh merupakan per jam. Jadi di sini diketahui A atau area cross section itu 0,13005 meter kubik berdasarkan stroke angle dan angle of surcharge-nya, Q-nya itu 1000 ton per hour, densitasnya itu 0,80 ton per meter kubik. Jadi tinggal dimasukin ke rumus, yang dicari kecepatan akan menghasilkan 2,67 meter per sekon, atau sama saja dengan 525,59 fpm. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan informasi atau ingin bertanya? Baik, terima kasih Anggi untuk penjelasannya. Untuk sesi pertanyaan sudah dibuka untuk teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Salahuddin. Bisa tolong dibuka slide yang contoh perhitungan? Oh iya. Nah, pada rumus kapasitas itu kan ada A, di mana A itu merupakan total cross-sectional. Nah, untuk menentukan total cross-sectional itu apakah ditentukan tergantung alat apa yang digunakan, seperti apakah silinder, ataukah apa, atau memang sudah pasti? Ya, sebelumnya ini kan total cross-sectional yang dimana kita mengenalnya luas penampang ya. Luas penampang di sini saya menggunakan belt conveyor, yang mana pada belt conveyor ini luas penampang yang diukur itu adalah beltnya. Seperti itu. Terus dia nih kalau berdasarkan literatur, beberapa literatur yang pernah saya baca, dia ini menggunakan K. K itu tuh konstanta yang dimana dia tuh ada tabel tersendiri. Mungkin bisa dilihat pada literatur nanti. Literatur yang membahas mengenai belt conveyor. Oke. Iya, makasih. Baik, bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Juga masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Silakan, Devi. Iya, pada dasar perancang alat, itu ada dimensi bahan, yang mana merupakan sifat bahan. Bisa disebutkan sifat bahan yang sulit pada pengaplikasian alat konveyor? Oh iya, yang ini ya. Bentar. Yang ini. Ya. Oh, dimensi material yang ditangani. Nah, dimensi material yang ditangani itu tuh sifat materialnya. Mungkin saya mengambil contoh pada closed belt conveyor, yang mana pada closed belt conveyor ini, dia ini sangat mudah beradaptasi pada penanganan bahan rapuh yang tidak dapat mengalami degradasi. Namun, conveyor jenis ini sulit untuk beradaptasi pada materi yang sticky atau lengket, serta dia ini didesain khusus untuk bahan yang rentan terhadap aerasi. Sekian. Untuk Devi, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penjelasannya, kita akan lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu flight or drag conveyors, nanti akan disampaikan oleh Anggi Junia Putri. Untuk Anggi Junia, boleh memulai presentasinya. Maaf Anggi, suaranya tidak ada.
Apakah udah ada? Sudah, boleh dimulai. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan transfer of solid, yaitu drag conveyor. Nah, di sini drag conveyor itu merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan material dengan menyeret atau menggesernya bersama rantai. Jadi, drag conveyor ini menggunakan alat yang berupa rantai untuk diseret. Selanjutnya, fungsi dan peran alat. Conveyor tipe drag ini biasanya digunakan untuk memindahkan material halus, granular, atau material yang menggumpal, yang mengalir bebas ataupun lambat. Seperti ada serbuk gergaji, batu bara, klinker semen, dan juga kepingan kayu. Drag conveyor ini sangat berguna untuk menyampaikan bahan yang sangat panas atau abrasif. Dengan kata lain, berarti conveyor jenis ini tahan terhadap panas dan juga abrasif. Ini ada gambar ilustrasi alatnya, dia membawa seperti granular. Berikutnya, ini ada tipe-tipe dari drag conveyor. Yang pertama ada drag chain conveyor. Drag chain conveyor ini merupakan jenis drag conveyor yang paling sederhana. Biasanya jumlah curah yang digerakkan oleh setiap dayung ditentukan oleh luas permukaannya, serta kecepatan rantai dan dapat diganti setelah aus. Kecepatan rantai biasanya lambat sehingga mengurangi konsumsi energi, dan seluruh rakitan mudah digunakan, sederhana. Karena dia jalannya prosesnya lambat, jadi dia lebih hemat energi. Lalu selanjutnya ada NMAS drag conveyor. NMAS drag conveyor ini menggunakan rantai beruntai tunggal dengan dayung yang terpasang di kedua sisi. Terkadang disebut rantai rangka karena kemiripannya dengan tulang belakang. Bisa dilihat di sini gambar dari NMAS drag conveyor. Material yang diangkut juga benar-benar tertutup. Ini kita lihat conveyornya tertutup, berbeda dengan seperti drag chain conveyor tadi. Memungkinkan conveyor massal untuk memindahkan material yang berbahaya, sanitasi, suhu tinggi, atau material yang tidak bersahabat. Terus, selanjutnya ada tubular drag conveyor. Nah, desainnya seperti ini. Desain ini juga bisa mengangkut secara vertikal dan kedap udara yang sulit dilakukan dengan peralatan penanganan lainnya. Bisa dilihat di sini ada video contoh dari pengoperasian tubular drag conveyor ini. Kita lihat di sini, ini tertutup kan. Nah, jadi jenis drag conveyor yang kali ini tertutup dan biasanya digunakan untuk mengangkut material-material berupa makanan, kacang-kacangan, ataupun buah-buahan yang frozen. Selanjutnya ada prinsip kerja dari drag conveyor. Di sini saya mengambil contoh prinsip kerja dari NMAS drag conveyor. NMAS drag conveyor ini terdapat dua penampang. Yang pertama untuk seleksi, terus diseleksi lagi. Jadi seleksinya 2 kali. Prinsip operasi conveyor ini didasarkan pada pergerakan material yang menggunakan rantai kerangka. Lalu berikutnya ada dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Drag conveyor ini mampu memindahkan lebih banyak material dengan daya yang lebih sedikit seperti disebutkan tadi. Drag conveyor ini paling cocok untuk bahan kering, dan mengalir bebas, dan paling berguna untuk pertanian, rel kereta api, bahan kimia, semen, dan aplikasi lain yang memerlukan pengukuran dan pergerakan produk yang efisien. Mereka juga dapat digunakan bersama-sama dengan conveyor lainnya untuk membantu mendapatkan material yang hilang, memberi mereka aplikasi tambahan dan fungsi daur ulang, perlindungan lingkungan, dan juga akumulasi. Berikutnya, prinsip dari perancangan drag conveyor itu, drag conveyor ini menggunakan rantai dengan bahan stainless steel untuk mentransfer material dari tempat produksi satu ke tempat produksi yang lainnya. Yang berikutnya ada cara menentukan kapasitas dan contoh perhitungan. Bisa dilihat di sini conveyor chain calculation, menghitung capacity dalam kilogram per jam. Rumusnya Q sama dengan A dikali V dikali 3.600 second. Dengan Q di sini adalah kapasitinya dengan satuan meter kubik per jam. Dengan luas penampangnya, dan V kecepatan dari
rantainya, yaitu meter per sekon. Di sini contoh soalnya, sebuah drag conveyor memiliki luas penampa yang berukuran 16 meter persegi, dan kecepatan dari rantai drag conveyor ini adalah 5 meter per second. Hitunglah kapasitas dari drag conveyor ini. Penyelesaiannya seperti rumus tadi, Q sama dengan A dikali V dikali 3600 second, karena ini dalam jam jadi pakai 3600 second, nanti dikonversi dengan 1 jam, jadinya kapasitas per jamnya adalah 288.000 meter kubik. Dan ini referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggi Junia Putri untuk penjelasannya. Kita akan lanjut ke sesi diskusi. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada Anggi, pada dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Kan ada 3 tipe drag conveyor. Apakah ada material khusus yang ditangani untuk membedakan 3 tipe ini? Oke, jadi dari 3 tipe drag conveyor ini sendiri, yang pertama ada drag chain conveyor. Karena drag chain conveyor ini merupakan bagian dari drag conveyor yang sederhana, jadi dia bisa mengangkut biasanya materialnya semen, terus granular seperti yang dilihatkan pada gambar, dan juga pasir juga bisa. Lalu yang berikutnya ada tipe NMAS drag conveyor ini, biasanya dia ini mengalirkan atau mentransfer bahan-bahan material yang tidak bersahabat atau berbahaya, bisa juga seperti bebatuan, seperti batu bara, dan juga karena batu bara itu kan tajam, makanya tadi sistemnya tertutup biar tidak keluar dari conveyornya itu. Lalu yang terakhir ada tubular drag conveyor ini, tipe ini biasanya mengangkut material makanan, seperti biji-bijian, kacang-kacangan yang mudah rapuh, lalu ada juga frozen fruit, dan juga bisa juga dari hasil pertanian, seperti padi-padian dan juga granular-granular seperti granola gitu. Oke, Nafas, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materi scraper conveyors, nanti akan disampaikan oleh Isna Nur Alia. Untuk Isna, dipersilakan untuk mulai presentasinya. Apakah sudah muncul slide-nya? Sudah, Isna. Nah, pertama-tama perkenalkan saya Isna Nur Aliyah dengan NIM 0303-1281-924059. Saya akan menjelaskan scraper conveyor. Nah, scraper conveyor ini adalah jenis conveyor yang terdiri dari 1 atau lebih untaian rantai tab ujung yang dipasangi scraper melintang dengan spasi. Conveyor jenis ini dapat digunakan dengan kemiringan yang besar mencapai 45 derajat. Contoh dari scraper conveyor adalah gambar di bawah teks. Kemudian scraper conveyor cocok untuk membawa material yang butirannya mengalir bebas atau menggumpal, dapat juga menangani material yang basah dan agak lengket. Beberapa bahan yang bisa diangkut scraper conveyor sebagai berikut dapat dilihat pada slide. Kemudian klasifikasi alat. Di sini ada desain scraper conveyor dari tampak atas dan tampak samping. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, struktur scraper conveyor dapat dilihat pada gambar yang baru saja ditampilkan. Driving mechanism itu untuk mesin penggerak sprocket, sedangkan sprocket itu untuk menggerakkan rantainya, sehingga rantai itu tempat untuk melekatkan scrapernya sehingga dapat mengangkut material. Kemudian ada dua klasifikasi, yaitu scraper conveyor yang single strand dan double strand.
Single strand itu hanya memiliki satu chain atau satu rantai, sedangkan double strand itu memiliki 2 rantai. Perbedaan ini dapat mengakibatkan perbedaan pada kapasitas dan kecepatan angkutnya. Kemudian prinsip kerja, scraper conveyor beroperasi dengan cara mendorong bahan ke depan melalui saluran yang membatasi dan menggunakan alat tambahan yang lebar, yaitu yang dimaksud itu scraper pada rantai untuk menyediakan permukaan dorong yang besar. Videonya dapat dilihat di sini. Nah, seperti yang terlihat, material dimasukkan lewat inlet, kemudian didorong oleh bilah-bilah scraper menuju ke tempat tujuan. Karena keterbatasan waktu, sepertinya sampai sini untuk videonya. Kita lanjut ke dasar pertimbangan pemilihan alat. Pertama, kapasitas scraper conveyor ini cukup besar, jadi bisa disebut kelebihannya. Kemudian jarak scraper conveyor ini memiliki jarak perpindahan material yang cukup pendek dibandingkan dengan belt conveyor dan conveyor yang lainnya. Kemudian ketinggian yang dapat dicapai scraper conveyor 25 derajat, sehingga ketinggian yang dapat dicapai oleh scraper conveyor cukup tinggi bila dibandingkan dengan apron conveyor yang hanya memiliki batas kemiringan. Material yang dapat diangkut oleh scraper conveyor merupakan material ringan dengan memiliki flowability yang cukup baik. Kemudian umur alat dari scraper conveyor ini dapat mencapai umur 10 tahun bahkan lebih tergantung perawatan alatnya. Tetapi hal ini tidak berlaku pada industri batubara sebab umur alat cenderung berdebu pada area industri. Kemudian yang terakhir adalah harga. Scraper conveyor ini memiliki harga yang paling murah di antara alat conveyor yang lainnya. Nah, berikut ini prinsip perancangan alatnya. Yang pertama, kita harus menentukan spesifikasi scraper conveyor. Kita baru dapat masuk ke perhitungan. Di bagian perhitungan, setelah ditentukan kapasitas dan kecepatan, kita dapat menghitung berat berat material yang diangkut per meternya. Nah, itu adalah key. Nah, apabila key telah diketahui, maka kita dapat menghitung Q0, yaitu berat per meter rantai dan scraper. Berat per meter rantai dan scraper ini dibutuhkan untuk menghitung tarikan pada rantai agar tidak terjadi kerusakan. Kemudian, setelah semua faktor-faktor yang terpenuhi, kita dapat menentukan pipa scraper yang cocok untuk alat tersebut. Setelah itu, dari scraper yang ditentukan dapat dihitung tegangan geser yang diizinkan untuk material dan perhitungan berat pipa. Rumus seperti yang terlihat pada slide. Ini contoh cara menentukan kapasitas conveyor. Kapasitas scraper conveyor tergantung pada berat muatan tiap meter panjang atau Q dan kecepatan pemindahan atau V. Jika kapasitas conveyor adalah Q dikali V, per jamnya menjadi 3,6 Q dikali V ton per hour. Nah, ini ada contoh soalnya. Apabila dibuat suatu scraper conveyor dengan kecepatan 2,5 meter per second dengan laju 12 ton per jam, maka berapakah kapasitas conveyor tersebut tiap meter? Jawabannya berarti kapasitas conveyor per meter sama dengan kapasitas per volume. Perhitungannya dapat dilihat pada slide. Nah, berikut ini referensi saya untuk yang saya masukkan ke dalam slide. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Isna untuk penjelasannya. Kita akan lanjut ke sesi diskusi. Untuk pertanyaan pertama, perkenalkan nama saya Ilovin, saya ingin bertanya. Tadi jika kita kembali ke slide prinsip perancangan alat, di kotaknya yang pertama, kalau nggak salah ya, ada penentuan spesifikasi. Tadi kan dijelaskan kalau kapasitas dan kecepatan dari conveyor akan digunakan untuk perhitungan dari berat per meter lantai. Nah, kalau untuk lokasi dan temperatur ini, fungsinya untuk apa ya dalam penentuan spesifikasi? Terima kasih. Lokasi dan temperatur ini untuk menentukan bahan-bahan material yang akan dipilih untuk membuat perancangan alat scraper conveyor.
agar scraper conveyor dapat mencapai umur yang maksimum. Jadi perusahaan tidak rugi. Kemudian lokasi ini juga diperlukan untuk menentukan kemiringan dan lain-lain. Oke. Terima kasih untuk jawabannya Isna. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah bucket elevator. Nanti saya sendiri akan menjelaskannya. Mungkin Isna sudah boleh stop sharing. Oke, terima kasih. Sudah muncul ya? Oke, jadi perkenalkan, nama saya Ilovina Adesa Enggar dengan NIM 0303138138192400. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alat bucket elevator. Jadi bucket elevator ini merupakan salah satu alat transport solid yang fungsinya untuk pengangkatan secara vertikal atau lifting dari material. Seperti yang dapat terlihat pada gambar, nantinya akan ada bucket, kemudian bucket ini akan terikat atau terhubung dengan rantai. Nah, rantainya ini nanti akan terhubung dengan sprocket atau puli atau katrol. Oke, katrolnya ini ada dua, jadi di bawah ini boot section, di atas ini head section. Sedangkan untuk material yang bisa diangkut ini biasanya yang paling cocok itu adalah material yang fine free flowing. Sedangkan untuk material lain seperti heavy lumpy material, wet material, sluggish material, sama slurries ini bisa juga diangkut tapi dengan spesifikasi dari alat tertentu. Nah, tipe-tipenya ini ada 4 secara umum. Ada centrifugal discharge, ini untuk materi yang ukurannya ini lebih kecil. Continuous discharge ini dia dibandingkan centrifugal discharge. Dan ada 2 jenis, ini ada standar dan super capacity untuk ukuran yang lebih besar lagi. Positive discharge ini biasanya digunakan untuk material yang susah terdischarge dari bucket elevator, sehingga kalau dilihat pada gambarnya ini ada katrol tambahan yang kecil, ini untuk menambahkan sudut sehingga lebih mudah keluar materialnya. Sedangkan internal discharge ini biasanya untuk small articles yang free flowing sama non-abrasif. Prinsip kerjanya sebenarnya cukup sederhana, jadi nanti akan ada bucketnya akan diisi oleh material, di-input di loading section di bagian bawah, kemudian setelah itu nanti bucketnya akan naik ke atas karena digerakkan oleh 2 buah katrol atau puli. Setelah nanti head section ini nantinya akan keluar ke discharge. Pemilihan alat biasanya mempertimbangkan karakteristik dari materialnya seperti ukurannya, abrasivitasnya, dan cohesiveness-nya. Untuk perancangan alat ini biasanya dapat digunakan rumus-rumus berikut. Nah, yang pertama ini rumus untuk berat material dalam bucket, di mana Qm ini adalah apparent density dari material. Bucket capacity ini berhubungan dengan volume alatnya. Horsepower ini adalah daya yang digunakan untuk motor penggeraknya. Ini S ini adalah melambangkan speed atau kecepatan dari rantai atau sabuk. N ini merupakan jumlah dari bucket per row-nya, biasanya digunakan N sampai dengan 1. H ini adalah vertical lift-nya. dp ini adalah diameter puli yang bagian bawah atau tail pulinya. K ini adalah loading factor. Nah, setiap tipe alat ini memiliki loading factor yang berbeda-beda seperti yang dilihat pada tabel ini. Kemudian BS ini adalah bucket spacing atau jarak antar bucket, dan E ini adalah efektivitasnya. Nah, dari contoh ini, kita ini menghitung kapasitas alat dari centrifugal discharge elevator dengan rumus yang berikut. Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwa S atau speed dari rantainya ini 260 fpm atau feet per meter. BS-nya ini merupakan bucket spacing, ini diketahui pada soal, bucket spacing-nya 16 inch. Kemudian kita dapat hitung pakai rumus yang tadi, jadi apparent density-nya 100 pounds per feet pangkat 3, dikalikan dengan bucket kapasitinya. Nah, 0,025 feet pangkat 3 ini didapatkan dari 75% value dari bucket capacity-nya. N-nya seperti tadi saya jelaskan, biasanya digunakan N sampai dengan 1, sehingga didapatkan nanti C sampai dengan 30,7125 ton per hour. Nah, ini juga sebenarnya rumusnya sama, C6 dikalikan dengan W-nya 6,6
dikalikan dengan S, S-nya ini diketahui di soal 125 feet per meter, dikalikan dengan N-nya tadi saya bagikan dengan DS atau bucket spacing-nya 12 inch. Mungkin itu saja penjelasan dari saya karena keterbatasan waktu. Dapat dilanjutkan dengan pertanyaan. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Oke, Devi. Ada slide prinsip perancangan alat. Prinsip perancangan alat. Oh. Nah, di situ ya. Nah, di situ dijelaskan apa? Maaf, tadi tidak terdengar. Perbedaan antara diameter head pulley dan tail pulley. Oh, oke. Jadi head pulley sama tail pulley ini, bentar. Nah, jadi kalau dari gambar ini, jadi tail pulley itu letaknya di bagian bawah nih, di bagian boot section. Sedangkan head pulley ini letaknya di bagian atas, di mana bagian atas ini disebut sebagai head section. Nah, diameternya ini nanti akan sangat berpengaruh dalam penentuan dari kecepatan dari nanti putaran rantainya. Biasanya nanti diameter ini bergantung dengan jenis dari sabuk atau belt yang digunakan juga. Nah, untuk beberapa tipe alat, seperti positive discharge ini, biasanya juga digunakan diameternya ini berbeda. Ada tambahan kan pulinya di bagian atas. Ini yang kecil ini digunakan supaya untuk meningkatkan sudut dari discharge-nya sehingga material lebih mudah terdischarge. Kemudian untuk secara umum biasanya diameter dari yang head pulley ini lebih besar kan diameter dari yang boot section-nya atau tail pulley. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah jelas, Ilvin. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin masih bisa satu pertanyaan ya? Masih ada sekitar 1 menit. Oh iya, Dina. Di soal pertama. Soal pertama. Ya. Ini kan diketahuin bahwa bebannya ini kan ukuran bebannya ini 8 in kali 5 in. Apakah berpengaruh terhadap nilai kapasitasnya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi 8 inch kali 5 inch ini merupakan ukuran dari bucketnya. Jadi kan ini bucket yang digunakan nih style AA dengan spacingnya 16 inch. Nah, memang berpengaruh dalam kapasitas, yaitu dalam tentunya kalau ukuran bucket ini akan berpengaruh terhadap volume dari bucketnya, kapasitas bucketnya sendiri. Nah, sedangkan bucket capacity dari rumus ini nantinya akan digunakan untuk perhitungan berat material. Sehingga nanti kan di dalam perhitungan W ini digunakan di bagian sini bucket capacity-nya. Nah, ukurannya itu tadi berpengaruh terhadap bucket capacity-nya ini. Oh, gitu. Terima kasih. Iya. Oke, mungkin sudah cukup karena waktunya udah habis. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu continuous flow elevator akan disampaikan oleh Nafas. Bentar. Apakah sudah muncul? Sudah, Nafas. Sudah. Jadi perkenalkan, nama saya Nafas Maria Tenggi Kusuma, NIM 030319240460. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai continuous flow elevator. Jadi continuous flow elevator ini adalah suatu mesin yang dapat memindahkan material atau benda yang dalam
salurannya itu memiliki sisi pada kecepatan yang lebih lambat untuk menghilangkan aksi lemparan antar material. Kemudian untuk fungsi dan peran alat. Conveyor ini berfungsi karena adanya gesekan terhadap plate. Plate ini merupakan yang membentuk suatu conveyor atau yang ada besi-besi pisau berpilin di dalamnya. Alat ini memiliki sistem yang tertutup, berkapasitas tinggi dan sering digunakan untuk mengangkut bahan kimia dan farmasi dengan baik untuk meminimalkan degradasi dan kontaminasi pada material. Biasanya yang diangkut adalah bahan granular kering seperti serpihan kayu, gula, garam, ataupun abu soda. Saat ini bahan yang agak sulit ditangani pada konveyor ini adalah semen ataupun bahan abrasif seperti pasir maupun batu pecah. Klasifikasi tipe elevator ini merupakan berdasarkan tipe flight-nya. Jadi flight ini menyusun untuk membentuk satunya konveyor pada elevator. Tiga tipe ini merupakan the skeleton flight yang umumnya digunakan pada penerapan elevator. Untuk prinsip kerja, biasanya saat konveyor beroperasi, cakram akan menangkap material dari bagian dalam menuju bagian luar konveyor. Jarak antara konveyor dan bagian dalam pipa ini sangat dekat. Berikut merupakan video prinsip bagaimana alat ini bekerja. Videonya tidak bisa diputar, maka kita lakukan saja. Kemudian untuk dasar pertimbangan pemilihan alat. Pertimbangan utama dalam pemilihan alat ini adalah volumetric conveyor yang kemudian akan diubah menjadi keluaran massa dengan menggunakan massa jenis yang sesuai. Yang kedua, lokasi dan ukuran saluran masuk ataupun keluar. Yang ketiga, persyaratan untuk port inspeksi untuk meminimalisir kemungkinan penyumbatan bahan serta pemudahan pembersihan bagian luar ke elevator. Yang keempat adalah penyediaan perlindungan ledakan pada bahan yang akan diangkut. Untuk prinsip perancangan alat, ada 5, yaitu kontrol kecepatan material, karena pada kecepatan saat mendekati 0, maka material tidak akan meluncur dan akan menimbulkan penumpukan material. Yang kedua, tidak menggunakan konfigurasi permukaan datar dengan bahan basah, lengket, ataupun kohesif, karena akan cenderung menumpuk di sudut dan mempengaruhi hasil pemindahan. Yang ketiga, pertimbangan khusus dengan produk yang suhunya memiliki suhu tinggi. Temperatur yang tinggi pada konveyor ataupun elevator dapat menyebabkan kerusakan pada material rantai. Yang keempat, desain tahan benturan atau menjaga material terhadap benturan, sehingga dapat menjaga pemindahan dari material. Yang kelima, kerangka plate untuk memungkinkan adanya kontak lebih besar, dengan demikian cocok untuk pengangkutan secara vertikal. Untuk rumus ada 3, yaitu massa hasil atau massa keluar. Pada massa hasil digunakan rumus rho B dikali luas penampang dikali kecepatan dikali nilai RP. Nilai RP pada elevator ini sekitar 0,6 hingga 0,85. Untuk volume, rumus volume adalah luas penampang dikali kecepatan dikali nilai RP. Untuk kecepatan sama dengan diameter penarik dikali 3,14 dikali banyak rotasi per menit dibagi 60. Untuk contoh soal, misalnya diketahui suatu elevator kontinu memiliki penarik diameter sebesar 0,04 meter dan berotasi sebanyak 24 kali per menit. Jika ditanya kecepatannya, maka diketahui D sama dengan 0,04 meter dan jumlah rotasi 24 kali per menit. Kecepatan sama dengan diameter penarik dikali 3,14 dikali banyak rotasi dibagi 60 second. Hasil yang didapat adalah 0,05024 meter per second. Berikut merupakan referensi yang digunakan. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Jadi terima kasih Nafas untuk penjelasannya. Kita akan lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Oke, saya ingin bertanya. Ya, silakan Anggi. Nafas, kan tadi disebutkan kalau pertimbangan dari penggunaan alat ini adalah karena volumetrik dari conveyor atau elevatornya itu dapat diubah menjadi keluaran massa dengan massa jenis yang sesuai. Tolong dijelaskan itu maksudnya bagaimana ya? Jadi dalam pemilihan alat itu yang penting itu merupakan aliran volumetriknya, karena dari aliran volumetrik material itu bisa dikonversi menjadi aliran massa dengan dikalikan dengan densitas dari material. Jadi bisa dibilang intinya itu M sama dengan densitas dikali V-nya. Jadi karena aliran volumetrik itu lebih gampang diukur, jadi nggak usah pusing-pusing hitung massanya. Apakah sudah jelas? Oke, ya, terima kasih.
Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin kalau tidak ada, kita akan lanjut. Sepertinya tidak ada, jadi kita akan lanjut ke materi terakhir kita, materi yang ke-11, yaitu screw elevator, akan disampaikan oleh Dia Natasha. Untuk di sebentar. Ya, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan tentang screw elevator. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi umum dari screw elevator. Vertical screw conveyor digunakan untuk membawa material ke atas dalam jalur vertikal. Screw elevator pada dasarnya adalah dua conveyor screw, biasa yang disatukan pada sudut 90 derajat, ada porsi horizontal dan ada porsi vertikal, masing-masing digerakkan oleh motornya sendiri. Adapun fungsi dan peran alat. Yang pertama itu memindahkan produk secara vertikal di antara level jalur pengangkutan. Yang kedua memindahkan material atau produk ke tingkat yang lebih tinggi dalam suatu fasilitas. Ini adapun contoh material yang ditangani pada industri kimia dan makanan. Tipe-tipe atau klasifikasi sub atau kategori alat. Saya akan menjelaskan ada 3 macam yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu cut screw felting. Jenis conveyor ini digunakan untuk mengangkut produk atau material yang ringan, halus, butiran, ataupun material serpihan. Juga dapat digunakan untuk mencampur material yang berbeda saat dibawa atau untuk menghilangkan pasir atau kotoran biji yang terikut terbawa saat proses pengangkutan. Yang kedua itu cut and folder screw flight, digunakan untuk menghasilkan sebuah gaya angkat dengan menaikkan nilai agitasi dan aerasi material pencampuran. Yang ketiga itu ribbon flighting, biasanya digunakan untuk mengangkut atau membawa produk yang sifatnya lengket, seperti permen atau zat kental, atau di mana material cenderung melekat pada pipa pembawa konveyor. Selanjutnya itu prinsip kerja dari screw elevator. Screw elevator ini terdiri dari baja yang memiliki bentuk spiral atau bila seperti ulir yang tertancap pada sak atau dan untuk kuat truk tanpa menyentuhnya sehingga flek atau dan skrunya mendorong material ke dalam truk. Adapun dasar pertimbangan dalam pemilihan alat, yang pertama kapasitas yang diperlukan, yang kedua karakteristik alat, yang ketiga kemiringan dan panjang alat, yang keempat biaya alat. Adapun prinsip perancangan alat, yang pertama menentukan panjang skru yang dirancangkan, yang kedua menentukan diameter dari skru itu sendiri, yang ketiga menentukan skru pitch pada skru elevator, yang keempat menentukan diameter penutup dari skru elevator, yang kelima menentukan lubang masuk dan lubang keluar pada skru elevator, yang keenam menentukan jenis bahan konstruksi untuk pembuatan alat, yang ketujuh menentukan mesin penggerak untuk pembuatan alat, yang kedelapan gear yang sesuai untuk menggerakkan kapasitas skru elevator. Kapasitas dilambangkan I besar yang rumusnya V, ganggung D besar min D kecil kuadrat, dikali S, dikali N, dikali SG, dikali I, dikali lambda, dibagi 4. Yang dimana D itu ada screw diameter, D kecil itu drive shaft diameter, S itu pitch, N itu revolution per menit, S itu specific weight of the material, itu degree of truk filling, lambda itu progress resistance coefficient. Contoh menentukan kapasitas skru elevator, diketahui skru blade diameternya itu 400 mm, drive shaft diameternya itu 60 mm, pitch-nya itu 350 mm, skru blade-nya itu 4 mm, dan revolution per menitnya itu 60. Nah, kita masuk, dan SD itu diketahui 1600 gram, lambda itu 6, I-nya itu 0,1. Kita masukkan ke dalam rumus, dan akan menghasilkan nilai 18 303,67
KBHI1. Ini kan terdiri dari 3 buku. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Ada yang Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, sudah Oke, dipersilakan. baiklah. Perkenalkan, nama saya Anggreni. Saya ingin bertanya, bisa dibuka nggak slide-nya pada dasar pertimbangan dalam pemilihan alat? Nah, itu kan disebutkan ada yang namanya biaya alat. Nah, ada nggak alasan mengapa biaya alat itu dimasukkan ke dalam dasar pertimbangan tersebut? Terima kasih. Oke, kenapa biaya dimasukkan dalam pertimbangan alat itu karena pertimbangan biaya merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam pemilihan peralatan penanganan material atau bahan. Seperti biaya transportasi, biaya perawatan, itu adalah hal utama yang harus kita pertimbangkan. Jika harga alat mahal tetapi tidak sesuai dengan kualitas dan pencapaian produksi, dan akan merugikan kita untuk membeli alat tersebut, ya jangan dibeli. Dengan adanya kita mempertimbangkan dan memperhitungkan total biaya pada masing-masing alat, sehingga kita dapat lebih rasional dan menghasilkan keputusan yang lebih tepat untuk memilih alat tersebut. Baiklah, Baik. Tian. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak ada. Oke, kita akan sudahi materi untuk screw elevator ini. Karena screw elevator ini merupakan materi terakhir yang akan kita bahas dalam seminar kali ini, maka mungkin kita akan tutup. Saya ucapkan terima kasih untuk semua partisipan atas partisipasi, penjelasan, dan juga keaktifan dalam diskusinya. Mungkin jika ada salah kata atau apa, saya mohon maaf. Mungkin sebentar lagi saya akan stop recordingnya. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama.